Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya di pagi hari ini saudaraku? Baik saudaraku, meskipun ada di antara saudara yang tidak begitu sehat, ada dalam persoalan hidup, ada dalam pergumulan, mari saudaraku kita yakini bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita akan memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar atas persoalan hidup kita. Kita bersabar akan jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita akan memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuka hati pikiran kami, ya memberikan kami pengertian melalui Roh yang Kudus sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan yang sebentar kami baca dan kami renungkan. Ampunkan kami Bapa atas segala dosa pelanggaran kami, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan berkat-berkat Tuhan boleh kami terima. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 22 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Hai negeri, 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 dengarkanlah firman Tuhan. Demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Raja Salomo memerintah sebagai raja di Israel, pada saat itu Tuhan sudah menubuatkan bahwa kerajaan Israel akan terpecah menjadi dua. Dan kemudian memang terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem dan juga kerajaan Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria. Dan raja-raja berganti satu dengan yang lain dan seterusnya. Dan raja-raja Israel hampir keseluruhan adalah orang yang tidak baik, orang yang jahat. Dan mereka melanggar akan perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel ketika Raja Daud menjadi Raja Israel. Dan mereka dihukum dan dibuang ke tanah Babel. Begitu juga dengan raja-raja Yehuda. Semenjak Manase, raja yang sangat lama memerintah kerajaan Yehuda, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh raja dan para pembesar-pembesarnya. Kemudian Yeremia pada saat pemerintahan Yoyakim dan seterusnya, Yeremia memberikan peringatan akan penghukuman Tuhan kepada orang-orang atau kepada raja-raja yang lalim, raja-raja yang melanggar titah Tuhan, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala,
melakukan pemerasan kepada orang-orang yang miskin, memperlakukan orang-orang, memperbudak orang-orang sebangsanya, dan memperkaya diri. Mereka menjadi raja-raja yang mencari kekayaan untuk diri mereka sendiri. Dan terutama mereka menduakan Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itulah Tuhan menegur bangsa Israel melalui Yeremia. Berkali-kali Tuhan memberikan peringatan-peringatannya supaya mereka bertobat. Tetapi raja-raja itu setelah Yosia adalah raja yang baik, tapi setelah itu anak-anaknya, keturunannya, raja-raja selanjutnya adalah raja-raja yang lalim. Nah, teguran-teguran dari Yeremia tidak mereka indahkan. Akhirnya saudaraku, sama seperti Israel Utara, Yehuda juga kemudian dijarah ataupun diangkut, diperbudak oleh bangsa Babel. Mereka menderita di bawah pemerintahan atau penjajahan Babel. Oleh karena itu saudaraku, kita pun demikian saudaraku. Sering sekali Tuhan menegur kita atas kesalahan dan dosa kita. Mungkin kita sudah lalai di dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Kita sudah memperkaya diri kita dengan harta ataupun materi yang tidak kita dapat dari cara yang benar, dan juga sudah melupakan Tuhan. Bahkan mungkin sudah memperalat orang lain, melakukan penipuan. Mari saudaraku, teguran Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dari mana kita mendapatkan teguran saudaraku? Bisa kita terima melalui hati nurani kita yang ditegur oleh Tuhan. Juga bisa melalui orang lain, melalui saudara-saudara kita, bahkan juga melalui pendeta ataupun di dalam ibadah-ibadah kita yang menegur kita akan segala dosa dan pelanggaran kita. Mari saudaraku, jangan mengeraskan hati kita. Jangan menjadi seperti orang Yehuda ataupun orang Israel yang akhirnya dibuang di dalam perbudakan di Babel. Saudaraku, selagi masih ada waktu, mari kita tidak mengeraskan hati. Kita bertobat. Kita dengarkan teguran Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan juga Tuhan menegur kita dengan kasih. Dan berbagai cara Tuhan menegur kita. Bahkan kita bisa saja ditegur dengan semua kepahitan-kepahitan atau peristiwa-peristiwa yang tidak baik. Mungkin sakit penyakit, mungkin kebangkrutan, dan juga dengan cara-cara yang lebih keras lagi supaya kita bertobat. Saudaraku, mari sebelum kita ditegur dengan hebat oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan supaya hidup kita baik. Di dalam Yesaya 22 ayat 29 dikatakan, hai negeri, dengarkanlah firman Tuhan. Mari saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan teguran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan baik, saudaraku. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan terutama melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Firman Tuhan yang begitu keras mengingatkan kami supaya kami mendengarkan firman-Mu. Supaya kami mendengarkan teguran-Mu ketika kami melakukan dosa-dosa. Ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Yang jahat, perbuatan yang merugikan orang. Yang menduakan Tuhan dan melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami boleh kembali kepadamu melakukan hal-hal yang baik. Ampuni kami Bapa atas segala dosa pelanggaran kami Bapa. Bapa, biarlah Engkau memberkati kami dengan keberadaan kami saat ini. Engkau pulihkan kami dari kesalahan kami. Dan ketika kami merasakan sakit penyakit saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan juga menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, biarlah Engkau yang menolong mereka
untuk mencari solusi sehingga mereka mendapatkan jalan yang terbaik daripada Tuhan. Mereka yang ada di dalam masalah-masalah keluarga, Tuhan pulihkan. Masalah-masalah di dalam pekerjaan, Tuhan pulihkan juga Bapa. Engkau berikan pekerjaan kepada yang mencari pekerjaan. Engkau berikan berkat-berkat-Mu kepada orang yang meminta berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, ketika kami memulai hari ini di dalam pekerjaan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, demikian firman Tuhan dan renungan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Adik-adik, rame-rame mau kemana? Itu loh Kak, kita mau latihan paduan suara di gedung sekolah minggu tuh. Oh, emang latihan apa? Kan pasca masih lama. Kita mau latihan paduan suara buat drama musikal nanti Kak. Oh, drama musikal. Iya. Iya Kak, seru loh Kak. Kita diajarin baca not dan disiplin waktu Kak. Oh gitu, sip deh kalau gitu. Oke deh adik-adik, selamat latihan ya. Kak, jangan selamat-selamat aja dong. Jangan lupa nonton kami tanggal 15 Juni 2024 ya Kak. Oh, di mana? Di Gedung Angkasa Pura. Jangan lupa beli tiketnya ya Kak. Oke deh kalau begitu. Selamat latihan ya adik-adik ya. Dadah. Tuhan ajari aku